ya, boleh kita ambil yang baik itu dari manapun. Nah, salah satunya mungkin dari Naruto ya, cukup relevan mungkin Naruto. Kenapa? Karena Naruto ini yang paling banyak mengeluarkan ceramah no jutsu gitu ya, cocok ini untuk aktivis dakwah kampus gitu ya. Banyak banyak menyampaikan, banyak berdakwah gitu ya. Ya, ceramah no jutsu ya katanya ya. Jadi lawannya itu tidak dikalahkan dengan pertempuran gitu, tapi dikalahkan dengan nasihat-nasihat begitu ya, sehingga dia mengikuti apa yang disampaikan oleh Naruto. Wah, luar biasa. Ini kita harus belajar fikih dakwah ini dari Naruto mungkin ya. Oke, itu sebatas intermezzo dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Sekali lagi perkenalkan saya Ahmad Jundi, boleh dipanggil Jun gitu ya. Kalau nanti dalam perjalanan ada yang ingin bertanya, ada yang ingin berdiskusi, mangga aja langsung aja ya. Kita tidak terfokus pada satu arah, kita langsung diskusi aja, bikin lebih santai aja, karena ini forum kita bersama gitu. Nah, gitu. Nah, kalau ngomongin Naruto panjang lagi nih. Dia punya teman, punya perangkat dakwah yang mensupport dia gitu ya. Tapi kita next saja ke slide berikutnya. Oke, urgensi dakwah kampus ya. Nama saya Ahmad Jani Halifatullah. Gelarnya sarjana terapan. Sampaikan di Plat-Dika Dakwah 2 Bompay Uniswa, benar ya? Takutnya salah forum, kalau salah saya izin pamit ini. Benar. Tadi disebut pematerinya Kang Indra, saya udah mau live ini. Wah, salah Ya, aduh, forum Kang, ini. aduh. Afwan, aduh, ada kesalahan tadi. Saya kira salah forum gitu ya. Saya yang salah, Kang. Oh ya. Ya, semuanya salah ya, hanya Allah yang tidak pernah salah dan Nabi yang maksum. Ya, urgensi dakwah kampus yang insya Allah kita akan sharing pada sore hari ini. Tentunya kalau kita berbicara tentang urgensi dakwah kampus, kenapa dakwah kampus itu penting? Sebelum itu kita tanya dulu apa sih itu pengertian dakwah begitu ya. Apa sih itu pengertian atau kampus, dan ketika dakwah bergabung dengan kampus, apakah dia membentuk sebuah term yang baru begitu ya, sebuah kata baru, seperti misalnya rumah dengan sakit, ketika digabung jadi rumah sakit, jadi sesuatu yang benar-benar berbeda begitu. Rumah tempat tinggal, sakit ya orang sakit bisa sakitnya, tapi ketika digabungkan dia menjadi sebuah term yang berarti rumah tempat merawat orang sakit. Nah, bagaimana dengan dakwah kampus? Nah, dakwah saya ambil dari berbagai sumber ya, yang insya Allah masih relevan. Jadi dakwah secara bahasa, kata dakwah berasal dari bahasa Arab ya. Nah, ini masih tidak terbantahkan, tidak ada yang pernah ngaku bahasa dakwah itu berasal dari bahasa Yunani, belum pernah dengar saya. Berasal dari bahasa Jepang, belum pernah dengar juga ya. Jadi dakwah itu berasal dari bahasa Arab gitu ya. Da'a yad'u dakwatan yang bisa berarti beberapa makna gitu. Nah, yang pertama bisa berarti panggilan, nida. Kemudian dua, bisa berarti mengajak kepada sesuatu, mendorong orang melakukan apa yang kita anjurkan. Yang ketiga bisa berarti mengajak kepada sesuatu agar diyakini dan didukung. Yang keempat bermunajat atau berdoa. Nah, ini dari bukunya Syekh Taufik Yusuf Al-Wa'i di Fikih Dakwah Ilallah. Nah, secara istilah atau secara sebuah gerakan, secara istilah, secara hal yang biasa kita tahu tentang dakwah ini, yaitu suatu proses berkesinambungan yang dilakukan oleh para pendakwah untuk menyeru kepada objek dakwah agar ikut kepada jalan Allah dan perlahan menuju kehidupan yang islami. Nah, jadi kita garis bawahi beberapa hal. Pertama, suatu proses yang berkesinambungan. Yang kedua, dilakukan oleh para pendakwah. Yang ketiga, menyeru kepada objek dakwah. Yang keempat, ikut kepada jalan Allah dan perlahan menuju kehidupan yang islami. Yang pertama itu prosesnya berkesinambungan. Yang kedua dilakukan oleh subjeknya adalah para pendakwah, yaitu objeknya adalah objek dakwah. Yang ketiga kemudian yang keempat kemudian tujuannya adalah ikut kepada jalan Allah dan perlahan menuju kehidupan yang islami. Nah, kemudian coba kalau kita perhatikan, ada yang menarik begitu. Ternyata dalam definisi dakwah ini begitu. Disebutkan untuk ikut kepada jalan Allah. Begitu ya. Untuk ikut kepada jalan Allah.
Nah, kemudian muncul satu pertanyaan. Kenapa sih ikutnya kepada jalan Allah? Kenapa nggak kepada Allah langsung begitu? Ya. Kenapa bukan proses berkesinambungan yang dilakukan agar oleh para pendakwah untuk menyeru kepada objek dakwah agar ikut kepada Allah dan perlahan menuju kehidupan yang Islami. Kenapa mesti ada jalan? Nah, hal ini teman-teman semua begitu ya, selaras dengan beberapa surat dalam Al-Qur'an. Salah satunya adalah An-Nahl ayat 125 yang berbunyi depannya ya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wa mau'izatil hasanah, dan berikutnya. Nah, serulah kepada jalan Tuhanmu gitu ya. Jalan Tuhanmu. Kenapa enggak ud'u ila rabbika gitu ya? Serulah kepada Tuhanmu langsung gitu. Karena teman-teman semua bahwa ya, mohon maaf ya, ada suara anak. Ya, karena teman-teman semua ketika kita menyeru kepada Allah atau kepada Tuhan langsung, kepada Allah gitu, Tuhan Yang Maha Esa, maka yang fokus atau yang menjadi titik utama dalam dakwah ini gitu ya, dan menjadi fokus satu-satunya dalam dakwah ini nanti hanya berdasar atau hanya seputar hal-hal yang berkaitan dengan ketuhanan, hal-hal yang berkaitan dengan Allah saja gitu. Hanya hal-hal yang berkaitan dengan ketauhidan saja gitu. Jadi ketika ud'u ila rabbika, serulah kepada Tuhanmu, itu hanya fokus membahas ketauhidan gitu ya, ketuhanan, sehingga cenderung akan memiliki efek mengesampingkan hal yang lain. Tapi kemudian ketika dia menuju mengikuti kepada jalan Allah gitu ya, di jalan Allah itu ada banyak hal gitu ya. Ada saling tolong menolong kan kalau kita ketemu di jalan gitu ya. Tidak hanya berfokus sampai tujuan, tapi juga bagaimana proses. Ada aturan bagaimana dalam perjalanan itu begitu ya. Ada juga kemudian perangkat-perangkat agar kita bisa menuju ke jalan Allah. Jadi banyak hal dibanding ketika mengikuti kepada Allah saja, hanya berfokus kepada ketauhidan, tapi jalan Allah nanti ada banyak sekali di dalamnya hal-hal yang dibahas atau terkait, dan itu diatur oleh tools yang Allah berikan kepada umat manusia, yaitu yang bernama din al-Islam, agama Islam gitu. Ketika kita sudah bersyahadat, maka kita punya kewajiban apa? Untuk mengikuti perintah Allah dan untuk menjauhi larangan Allah. Kemudian pertanyaannya, perintahnya yang mana, larangannya yang mana? Bagaimana cara mengikuti perintah, bagaimana cara menjauhi larangan? Maka itulah yang Allah berikan lewat Al-Quran dan Sunnah. Nah, mengikuti kepada jalan Allah berarti mengikuti pedoman yang ada pada Islam, Al-Quran, Al-Quran dan As-Sunnah, ya, din al-Islam, dan perlahan menuju kehidupan yang Islami. Jadi menuju kehidupan yang Islami sering jadi pertanyaan mungkin gitu ya, apa bedanya Islam dan Islami, negara Islam dan negara Islami. Ketika dia negara Islam, ya negaranya itu yang Islam, tapi kemudian belum tentu dia menerapkan prinsip-prinsip Islam. Oh, kenapa seperti itu? Ya bisa jadi. Gitu ya. Bagaimana negara Islam, Iran misalnya, negara Islam Iran, tapi apakah kemudian dia secara prinsip mengikuti Islam? Belum tentu. Tapi kemudian ketika Islami, maka yang lebih diutamakan adalah prinsip. Gitu ya. Kita lebih mengutamakan prinsip daripada bentuk. Prinsip negara atau prinsip Islam daripada bentuk Islam. Karena bentuk itu akan terbentuk oleh prinsip yang kita yakini. Gitu. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah. Serulah kepada jalan Tuhanmu, begitu ya. Oke, berikutnya. Nah, tadi kita belajar, kita sharing tentang pengertian dakwah. Sekarang kenapa sih kita harus berdakwah? Kenapa sih kita harus terus menyerukan kebaikan begitu ya? Terus mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada orang untuk meyakini apa yang kita yakini tadi gitu ya. Kemudian berdoa dan bermunajat kepada Allah. Kenapa ini semua harus kita lakukan? Kenapa? Maka apa sih keutamaan dakwah ini sehingga dia sangat-sangat urgent dan penting begitu. Maka ada beberapa hal teman-teman. Yang pertama adalah dakwah adalah muhimmatur rasul gitu ya. Tugas utama para rasul alaihissalam. Dalam surat Yusuf ayat 108 disebutkan bahwa katakanlah Muhammad, inilah jalanku gitu ya, dan jalan orang-orang yang mengikutiku.
Jadi tugas utama para rasul itu ya berdakwah gitu. Jalan utama rasul itu jalan dakwah, jalan Islam. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad ada beberapa rasul ya. Ini muhimmatur rasul, tugas utama rasul. Kalau rasul sama nabi bedanya apa? Ini sering pertanyaan biasanya di sekolah begitu ya. Kalau nabi menerima wahyu untuk diri sendiri dan keluarga terdekat begitu ya. Kalau rasul untuk didakwahkan kepada umatnya disampaikan. Nah, jadi muhimmatur rasul, tugas utama para rasul itu berdakwah, menyampaikan ketauhidan gitu, menyampaikan risalah yang Allah sampaikan. Yang dulu mungkin namanya itu bukan Islam gitu, namanya tidak dibakukan Islam, ya. Tapi kemudian berpokok kepada ajaran-ajaran ketauhidan. Karena apa? Karena zaman dulu lebih banyaknya adalah kemusyrikan. Maka kemusyrikan diluruskan dengan mengajarkan ketauhidan. Yang kedua, dakwah adalah asanu amala, amal yang terbaik. Dalam surat Fussilat ayat 33 sebutkan waman ahsanu qawlan minallah waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Siapa yang lebih baik perkataannya daripada orang-orang yang menyeru kepada Allah dan mengatakan kami orang-orang yang berserah diri. Tapi kan di ayat itu siapa yang perkataannya lebih baik? Ya perkataan itu juga bagian dari amal kan. Ya, amal tidak selalu kemudian perbuatan, tapi perkataan juga adalah amal. Maka dakwah ini adalah amal yang terbaik. Mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada jalan Allah, mencegah kepada kemungkaran, gitu ya. Itu adalah amal yang terbaik. Yang balasan pahalanya, nah ini yang nomor 3, dai-nya akan memperoleh balasan yang besar dan berlipat ganda, gitu ya. Dalam satu hadis disebutkan bahwa orang yang kamu tunjuki ketika dia mengerjakan kebaikan, maka kamu dapat lebih baik pahalanya daripada kamu dapat lebih daripada unta merah. Nah, disampaikan waktu itu bahwa unta merah itu adalah kendaraan paling mewah pada zaman itu ya, zaman Nabi Muhammad SAW. Apa sekarang kendaraan paling mewah tuh apa sekarang ya? Mobil apalah gitu, Mercedes mungkin. Gitu ya. Jadi dai-nya akan memperoleh balasan yang besar dan berlipat ganda. Insyaallah gitu ya. Dan satu hal yang mesti kita tanamkan betul gitu ya, bahwa balasan yang besar dan berlipat ganda ini selalu hal yang materi. Ini yang kadang-kadang luput dari kita. Kesehatan kita bisa hadir pada saat hari ini, gitu ya. Ini adalah balasan dari amal-amal baik kita. Ini adalah balasan dari maksiat-maksiat yang kita tinggalkan. Kesehatan kita hari ini adalah gitu ya, balasan dari atau doa dari orang-orang yang kita tunjuki kebenaran, insya Allah kita tunjuki jalan kebaikan dan dia mengerjakannya gitu. Maka memperoleh balasan yang besar dan berlipat ganda ini sekali lagi tidak harus selalu materi. Kesehatan bisa jadi, waktu luang yang kita gunakan untuk kebaikan bisa jadi gitu ya. Atau kemudian baju, kalau materi baju baru, HP baru, peci baru begitu ya. Kendaraan baru, rumah yang lega, kontrakan yang enak gitu ya. Dan dai akan selalu memperoleh balasan yang besar dan berlipat ganda. Dan satu lagi bahwa ketika itu belum didapatkan di dunia, maka insya Allah di akhirat lebih berlipat ganda. Nah, yang berikutnya, keutamaan dakwah adalah menyelamatkan kita dari azab Allah. Nah, dalam surat Al-A'raf ayat 163 sampai 165 gitu ya. Sampaikan bahwa dakwah inilah suatu kaum cerita Bani Israel ya. Teman-teman tahu bahwa Bani Israel itu diminta untuk beribadah pada hari apa? Bani Israel. Ya. Bani Israel diminta beribadah pada hari Sabtu ya. Jadi pada hari Sabtu. Nah, tapi pada hari Sabtu itu mereka profesinya nelayan kalau salah saya. Ikannya itu muncul gede-gede gitu. Tapi disuruh beribadah pada hari Sabtu. Tapi mereka bandel nih. Hari Sabtu pengennya malah nangkap ikan gitu daripada beribadah. Nah, maka ada beberapa orang dari kaumnya yang kemudian mengingatkan kaumnya yang lain. Sholat, bukan sholat ya apa?
beribadah pada hari Sabtu gitu ya, jangan nyarikan, nanti nyarikan hari yang lain. Nah, kemudian ada orang yang bertanya, ngapain kamu ngingetin itu kawan-kawan yang lain, biarin aja dia nyari ikan gitu kan, itu kan bukan urusanmu gitu ya, itu kan bukan urusanmu. Biarin aja dia nyari ikan, ibadah kan urusan masing-masing. Oh gitu, mungkin itu mirip lah, berarti dari sejak ribuan tahun yang lalu tuh udah ada kayak gitu kayaknya, omongan-omongan kayak gitu itu kan bukan urusan lu gitu. Nah, tapi kemudian orang-orang yang mengingatkan ini menjawab dalam surat Al-A'raf ayat 103 sampai 105 bahwa agar ini menjadi saksi pada hari akhir kelak gitu ya, bahwa kami sudah menyampaikan kepada mereka itu, dan kami terlepas dari tanggung jawab ini gitu. Jadi Oke. Oke, teman-teman. Biasa terkendala sinyal, teman-teman. Kang Ahmad. Ini lup-lup Kang Ahmad. Oke, teman-teman. Sangat luar biasa sekali ya. Ini baru pertama, baru pembukaan mungkin ya. Namun kita sudah paham gitu terkait urgensi dari dakwah itu sendiri. Keutamaan dari dakwah sangat luar biasa sekali. Kita melihat dari satu aja ini, Muhammadur Rasul, tugas para rasul. Rasul itu adalah manusia yang paling mulia di antara manusia-manusia yang lain. Di sini coba ya, udah Allah kasih amanah, diberikan amanah untuk gabung di Bompay untuk bisa berdakwah di lingkup universitas. Maka ini adalah salah satu dalam menjalankan apa yang menjadi tugas Rasulullah, tugas para rasul. Maka berbanggalah teman-teman, kita juga menjadi khairu ummah, sebaik-baik umat ya. Sebagaimana yang menjadi moto Muhammadiyah ya. Kuntum khairu ummah, sebaik-baik umat. Baik teman-teman, mungkin sambil kita menunggu ya, menunggu dari pemateri daripada diam-diam baik gitu. Saya mau menanya, sejauh yang barusan disampaikan, gimana nih menurut pendapat Kang Rijal? Rijal, Masya Allah, terkait keutamaan dakwah, apakah ada apa ya, semangat Kang Rijal lebih membara lagi ketika mendengarkan dari keutamaan dakwah itu? Gimana Kang Rijal? Mana Kang Rijal? Cek, suara aneh ada nggak? Ada. Jelas. Mantap. Baik, sebagaimana yang telah aneh tadi dapat gitu. Oke. Ada, jelas. Jelas banget. Lanjut. Lanjut ya. Kang Ahmadnya lagi OTW masuk Zoom ya. Nah, udah ada nih. Nanti ya Rijal, nanti saya tanya lagi. Sebagaimana yang Ahmad tadi disampaikan oleh udah ada, mangga tuh. Nanti. Oke. Assalamualaikum. Kang Ahmadnya udah. Ya. Waalaikumsalam, Kang. Mohon maaf ya, ini koneksinya beberapa kali hilang timbul. Ya, bismillahirrahmanirrahim ya, kita lanjut lagi. Tadi bahwa dakwah itu menyelamatkan kita dari azab Allah, sebagaimana kisah pada Al-Quran yang disebutkan di surat Al-A'raf ayat 163 sampai 165, bahwa ada sebagian orang yang mengingatkan orang lain ya, di Bani Israel yang
Kemudian ditanya, ngapain kamu nasehatin nih orang-orang bakal kena azab deh. Oh, udah dikasih tahu jangan nyari ikan hari Sabtu. Tapi kemudian orang-orang ini berkata, agar kami memiliki hujah atau alasan kepada Allah di akhirat kelak bahwa kami sudah mengingatkan mereka. Jadi inilah mungkin yang disampaikan juga slogan yang sering kita dengar, nahnu duat qabla kulli syai' gitu ya. Kita adalah dai sebelum apapun, nahnu duat laisa qodi. Kita adalah dai bukan hakim. Jadi berdakwah, menyampaikan aja, itu tugas kita yang paling utama. Begitu. Kemudian lima keutamaan dakwah adalah jalan menuju khairu ummah. Nah, tadi yang saya sampaikan ya teman-teman bahwa bahasa ini bukan urusan lo, begitu ya. Sehingga seolah-olah kita tidak boleh menasihati kalau bukan urusan kita, begitu ya. Ini akan menuntun umat kepada masa terburuknya. Ketika tidak ada lagi orang yang ingin menasihati, ketika tidak ada lagi fenomena orang saling mengingatkan, ya. Karena saling mengingatkan, saling mengingatkan dalam kebaikan dan dalam kebaikan dan dalam kesabaran, itu adalah syarat apa untuk menjadi orang-orang yang beruntung. Jadi orang-orang yang berdakwah juga adalah orang-orang yang beruntung, begitu. Kemudian jalan menuju khairu ummah ini adalah tadi dengan dakwah. Bagaimana kok bisa? Dengan menyampaikan, dengan mengingatkan, dengan selalu senantiasa berdakwah. Kita mengingatkan, kita memberi wasilah, memberi jalan kepada orang untuk menjadi lebih baik. Jalan menuju khairu ummah. Bisa kita bayangkan teman-teman semua, kalau dunia ini nggak ada yang berdakwah, ada orang yang maksiat, gitu ya. Ada orang yang maksiat bukan orang yang maksiat, ada orang yang menganiaya orang di tepi jalan, gitu ya. Kemudian ini sebuah kezoliman, begitu ya. Tapi kita dakwah, oi jangan seperti itu, jangan dianiaya ini orang, begitu. Tidak, sekarang kita bayangkan itu nggak ada, dan ya dunia ini akan berlaku hukum rimba, begitu. Ketika tidak ada dakwah, ketika tidak ada orang yang saling mengingatkan. Jadi orang yang berdakwah ini kan kayak polisi kadang-kadang mengingatkan, tapi polisi menindak. Kalau orang yang berdakwah mengingatkan, menasihati, dan polisi menegakkan hukum konstitusi, tapi orang yang berdakwah mengantarkan kepada jalan Allah. Tidak kita bandingkan mana yang lebih mulia, tapi masing-masing memiliki tupoksi dan tugasnya masing-masing, selama sesuai dengan aturan. Nah, kemudian jalan menuju khairu ummah ini mesti kita camkan baik-baik. Salah satunya adalah insya Allah kita para dai yang membawa, semoga kita memiliki kontribusi yang walaupun kecil, begitu ya. Kita ada di dunia ini, kalau kita lihat bumi, galaksi Bima Sakti, kemudian alam semesta yang lebih luas, ya sebesar biji zarroh kali kata bahasa Al-Quran, sebesar atom pun kita nggak nyampe, begitu, dibandingkan alam semesta ini. Jadi kita memiliki peran yang kecil, tapi semoga yang kecil itu signifikan. Kita memiliki peran yang kecil, tapi semoga yang kecil ini membesar di ujung, bereskalasi terus-menerus. Contoh misal kita membina 10 orang, gitu ya, yang jadi cuma 1 orang, tapi 1 orang ini kemudian membina 10 lagi. 10 ini membina lagi 10 ke bawah. Sehingga terus ada eskalasi kebaikan, gitu ya. Ada terus perputaran kebaikan, membesar ini kebaikan, sehingga jangan pernah meremehkan amalan yang kecil. Karena yang kecil ini pun kalau punya kontribusi untuk menuju khairu ummah, insya Allah pahalanya luar biasa. Kita yakin dengan ada yang namanya siapa yang menunjuki kebaikan, dia akan mendapatkan kebaikan seperti orang yang melakukan kebaikan tersebut. Nah, itu untuk keutamaan dakwah. Berikutnya. Sebelumnya dulu. Back. Nah, sekarang pertanyaannya, dengan keutamaan dakwah seperti ini, dakwah itu hukumnya apa jadinya? Sunnah muakkad. Sunnah muakkad, oke. Ada lagi yang mau jawab? Ada lagi yang mau jawab? Baru 1 nih, sunnah muakkad. Nanti. Ya, jadi teman-teman semua, setelah kita melihat
tadi paparan beberapa keutamaan dakwah begitu ya, bagaimana urgennya, bagaimana pentingnya dakwah, sehingga kalau tanpa dakwah ini ya tadi hukum rimba akan terbentuk, nggak ada orang yang saling menasihati, terserah semaunya begitu ya. Maka dengan hal yang seperti ini terjadi kalau tidak ada dakwah, hukum berdakwah adalah wajib dan menjadi tanggung jawab setiap umat Islam. Apapun posisinya, apapun jabatannya, apapun profesinya, entah mahasiswa, dosen, guru, ataupun apapun lah gitu. Semua bisa berdakwah dengan kepakarannya, dengan ilmunya, dengan apa yang dia miliki gitu ya. Guru, ustadz mungkin berdakwah dengan ilmu agamanya gitu ya. Orang kaya berdakwah dengan apa? Dengan hartanya gitu. Sambil ngasih harta, ini doakan saya, coba belajar, coba kamu jadi pribadi yang lebih baik gitu ya. Berdakwah dengan hartanya, nyumbang untuk bikin kegiatan-kegiatan sosial, nyumbang untuk bikin kegiatan yang mendatangkan ustadz gitu ya. Sehingga pejabat juga misalnya berdakwah dengan jabatannya, bagaimana membentuk kebijakan-kebijakan yang tepat, membentuk kebijakan yang mendukung dakwah. Pedagang berdagang dengan cara pedagang berdakwah dengan cara berdagang, bagaimana berdagang dengan cara yang jujur gitu ya, jujur, amanah. Jadi setiap orang wajib hukumnya untuk berdakwah, karena tadi urgensi berdakwah yang begitu besar gitu ya, untuk keberlangsungan bukan hanya umat manusia tapi juga kemudian rahmatan lil alamin, untuk semesta alam. Dakwah itu sangat diperlukan dan sangat penting gitu ya. Sebagaimana disampaikan dalam surat Ali Imran ayat 104 gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun da'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun gitu ya. Jadi hendaklah ada sebagian atau segolongan umat yang menyuruh kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar. Mereka adalah orang-orang yang beruntung ya, muflih, orang-orang yang beruntung. Surat Al-Imran ayat 104. Nah, bagaimana tadi saya sampaikan bahwa orang yang berdakwah adalah orang-orang yang beruntung. Luar biasa, dapat pahala dan insya Allah kalau tidak di dunia, di akhirat akan berlipat. Gitu ya. Dan sekali lagi, hukum berdakwah adalah wajib ya, wajib bagi setiap pribadi muslim sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya. Gitu. Oke, berikutnya. Nah, ini teman-teman ada tingkatan amal untuk berdakwah gitu ya, dari level-level yang paling mendasar hingga level yang puncak. Yang pertama adalah islahun nafsi, memperbaiki individu. Gitu ya. Bagaimana dakwah yang paling utama adalah mengajak tadi kepada jalan Islam dan perlahan mengajak kepada kehidupan yang lebih islami. Nah, kehidupan yang lebih islami itu lebih kepada seorang individu. Bagaimana seorang individu yang dibentuk lewat dakwah atau kader-kader dakwah adalah individu yang insya Allah terpenuhi muasafat tarbiyahnya begitu ya, akidahnya lurus, ibadahnya benar, fisiknya kuat, pemahaman keislamannya mantap, kemudian memiliki kecukupan gitu ya, dalam hartanya, pandai mengatur waktu, kemudian bermanfaat bagi sesama begitu ya. Sehingga memperbaiki individu ini yang paling utama adalah kader dakwah sendiri. Karena ada bahasa apa, gelas yang kosong tidak bisa memberi apapun. Kalau kader dakwahnya tidak memiliki muasafat tarbiyah, tidak memiliki kompetensi, dia mau ngasih apa? Memberikan contoh juga nggak bisa. Karena tadi, gelas yang kosong nggak bisa memberi apapun. Tapi kalau kita gelas yang berisi, kita bisa memberi kepada orang lain. Yang kedua, setelah memperbaiki individu yang baik, begitu pada saat tertentu, setelah mencapai akil balik, menjalankan fitrahnya sebagai seorang manusia, menjalankan sunnah Rasul, melengkapi separuh agama, kemudian menikah. Menikah kemudian individu yang baik, bertemu individu yang baik, membentuk sebuah keluarga muslim. Takwim Baitul Muslim gitu ya. Nah, keluarga yang baik, kemudian apa? Keluarga adalah entitas terkecil pada masyarakat. Yang sekarang sedang berusaha untuk dihancurkan dan dirusak lembaga bernama keluarga ini oleh undang-undang misalnya penghapusan kekerasan seksual.
gitu ya, yang ya terserah dong, orang tua nggak boleh ngatur-ngatur anak, kebebasan begitu ya. Dan inilah kemudian coba dilawan oleh anggota-anggota dewan lewat kebijakan-kebijakan yang waktu itu salah satunya adalah rancangan undang-undang ketahanan keluarga. Kemudian yang kemudian ditolak oleh sidang di DPR. Jadi merusak keluarga itu ada orangnya gitu. Kita ingin memperbaiki, membentuk keluarga muslim, yang merusaknya itu pasti ada juga. Gitu. Karena itulah sunatullah gitu. Yang tadi merusak individu ada, yang ingin merusak keluarga juga ada. Maka tugas kita adalah membentuk keluarga muslim, memperbaiki keluarga muslim sebagai entitas terkecil pada keluarga. Karena nanti keluarga yang baik pun akan membentuk apa? Tahap berikutnya yang ketiga, keluarga-keluarga yang baik gitu ya. Satu RT dia bertemu, RT ini berisi keluarga-keluarga muslim yang baik. Nanti dia akan menjadi irsadul mujtama, petunjuk untuk masyarakat. Wah, RT ini RT percontohan, karena RT ini sering bikin kegiatan keislaman, sering bakti sosial, sering peduli pada warga yang lain, kuat tolong menolongnya, erat ikatan kekeluargaannya pada RT ini. Karena RT ini tadi sudah terdiri dari keluarga-keluarga muslim yang baik. Dia menjadi sebuah masyarakat, menjadi sebuah RT. Dari RT mensibgoh, memberikan petunjuk kepada RT RW yang lain, menjadi sebuah RW. Dari RW tersibgohlah RW yang lain untuk melakukan kebaikan-kebaikan, membentuk keluarga muslim yang lain, begitu ya, mengajarkan, menunjukkan, kemudian membentuk apa? Desa kelurahan yang baik. Desa kelurahan yang baik bergabung, mensibgoh yang lainnya, kemudian bertemu dengan keluarga-keluarga yang baik dari RT RW yang lain, RT RW tetangga, desa kelurahan tetangga menjadi sebuah kecamatan. Kecamatan terus bertemu kabupaten, kota, provinsi, sehingga kemudian dari keluarga-keluarga yang baik yang mensibgoh sekitarnya bertemu di puncak gitu ya, menjadi petunjuk untuk masyarakat. Nah, masyarakat yang sudah tercerahkan, yang sudah memiliki watak keislaman yang baik akan cenderung punya semangat kenasionalismean yang tinggi. Jadi kalau ada orang yang bilang Islam itu tidak nasionalis, itu salah total. Karena apa? Tingkatan amal berikutnya adalah tahrirul waton, membebaskan negeri. Jadi kalau dia individu yang baik, keluarga yang baik, memberikan petunjuk pada masyarakat, dia pasti ingin negerinya ini sejahtera. Dia ingin negerinya ini berkeadilan. Dia ingin negerinya ini makmur. Dia ingin negerinya ini menerapkan betul-betul Pancasila, bukan sekedar di omongan, tapi juga kemudian terimplementasi dalam perbuatan. Membebaskan negeri, gerah, risih dengan apa? Negeri yang terus diintervensi, takut dengan Cina, nggak berani dengan Amerika, gitu ya. Cupu dengan negara-negara tetangga, lemah dalam diplomasi dan segala macamnya, selalu diintervensi, gitu ya. Nah, kemudian setelah orang-orang ini, setelah keluarga yang membentuk masyarakat yang baik ini membebaskan negeri, lewat apa membebaskan negerinya? Itu adalah proses perjuangan yang nanti akan menemukan caranya sendiri. Bentuk pembebasan negerinya berbeda-beda. Ada yang dengan revolusi, ada yang dengan reformasi, ada yang berdarah, ada yang dengan damaian. Yang jelas setelah itu kemudian terbebaskanlah negerinya insya Allah. Apa setelah bebas dari intervensi asing? Yaitu islahul hukumah, memperbaiki hukum. Lepas itu intervensi asing. Mau bikin hukum ini nggak ada urusan sama Cina. Mau bikin hukum ini nggak ada urusan Amerika. Mau bikin hukum ini nggak ada urusan dengan intervensi luar misalnya. Baik itu isme, baik itu negara, ya, baik itu intervensi negara, baik itu intervensi isme-isme yang tidak sesuai dengan keislaman, tidak sesuai dengan kenasionalismean Pancasila begitu. Nah, sehingga membentuk sebuah negara yang punya hukum yang baik, memperbaiki hukum pada sebuah negara tersebut. Barulah kemudian setelah hukum-hukum ini terbaik, setelah hukum-hukum ini terbentuk, hukum-hukum yang terbaik, yang memiliki nafas keislaman, gitu ya, yang memiliki dan mendukung gerakan keislaman, mendukung dakwah, maka insya Allah akan terbentuk I'adah al-Kiyan ad-Dawli lil Ummah al-Islamiyah atau negara Islami. Apa dari negara Islami? Bukan negara yang 100% penduduknya adalah Islam. Bukan negara yang 100% kemudian mendeklarasikan negara keislaman Republik Indonesia. Bukan. Itu adalah bentuk
Tapi kemudian yang lebih penting adalah negara Islami, negara yang menjalankan prinsip-prinsip keislaman. Negara yang menegakkan hukum-hukum Islam di dalamnya. Negara yang berlaku adil. Negara yang mensejahterakan rakyatnya. Apa sih pokok dari keberadaan negara untuk rakyat itu? Atau amahum min ju' wa amanahum min khauf. Itu kan melindungi dari rasa takut, ya, memberikan keamanan, dan kemudian memberikan makan ketika dia kelaparan. Jadi kesejahteraan dan keamanan. Nah, negara Islami harus meyakinkan, harus memberikan itu kepada rakyatnya. Tapi tentunya sebelumnya adalah memperbaiki hukum dulu. Kalau kita lihat hukum sekarang, bagaimana akan terbentuk sebuah negara yang Islami? Ketika hukum-hukum yang ada kemudian mempunyai nafas atau kemudian kepentingan-kepentingan yang merusak, gitu ya. Nah, setelah kemudian tercipta negara Islami, yakin nggak kita semua bahwa negara Islami yang punya prinsip-prinsip Islam, bahwa Islam adalah jalan keluar, pintu, kunci dari segala kebaikan yang ada. Yakin nggak? Gitu ya. Ketika kita sudah meyakini hal itu, kita yakin, maka tahap berikutnya adalah Ustaziyatul Alam, guru seluruh alam. Apa itu maksudnya guru seluruh alam? Sekarang kalau kita bicara, gimana sih sistem perekonomian yang paling baik? Orang akan bilang, lihat di Cina, perkembangan ekonomi apa segala macam. Gimana sih sistem pertahanan, sistem kemiliteran yang baik? Orang akan lihat Amerika punya pangkalan militer ratusan. Maka kemudian ketika negara ini sudah Islami, ya, dia menerapkan asas dan hukum-hukum Islam, maka dia semestinya dia menjadi Ustaziyatul Alam atau guru seluruh alam. Seperti apa itu? Yaitu ketika orang berbicara, gimana cara yang mensejahterakan sebuah rakyat? Gimana cara yang mensejahterakan sistem ekonomi yang terbaik? Orang akan bilang, wah, lihat itu Indonesia. Dia sudah menerapkan hukum Islam, hukum ekonomi Islam, ya, hukum syariah Islam, hukum ekonomi syariah, itulah yang terbaik, hukum ekonomi syariah itu. Yang bisa kemudian dalam implementasinya misalnya meningkatkan dan mengurangi angka kemiskinan misalnya. Mendorong kesejahteraan kolektif. Harta itu tidak dimiliki oleh orang yang sedikit tapi dalam jumlah banyak misalnya. Membentuk sebuah baitul mal sebagai rumah sosial, ya kan? Orang yang kaya mensubsidi yang miskin. Nah itu, kemudian bagaimana kemudian sistem koordinasi, sistem keamanan, sistem koordinasi, sistem komando yang terbaik? Orang akan bilang, lihat itu Indonesia, dia sudah menerapkan hukum Islam. Dia sudah menerapkan hukum kemiliteran syariah misalnya, hukum kemiliteran Islam misalnya. Bagaimana? Sistem komando terbaik itu sistem komando umat Islam. Buktinya apa? Apa buktinya? Jadi ada cerita begini. Ada orang yang masuk Islam gara-gara lihat tayangan mau sholat di Ka'bah. Ada tayangan di TV begitu ya. Ada tayangan di TV. Ini temannya Islam, satu lagi non-Islam. Bro, kira-kira itu orang yang berkerumun, berbaris rapih, perlu berapa waktu, perlu berapa detik, perlu berapa lama? Terus dia bilang, ya mungkin 5-10 menit lah misalnya. Enggak bro, yang kayak gitu cuman butuh 1-5 detik. Gimana caranya? Terus ada qomat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya Rasulullah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Kemudian apa yang terjadi? Semua melengkapi saf gitu ya. Bahkan sistem komando terbaik gitu ya. Ketika dikomandokan untuk membentuk kerumunan, kemudian dikomandokan untuk membentuk barisan yang rapi, itu pasti akan terlewati. Tapi kemudian itu dengan qomat berapa detik kemudian udah rapi, saf sholat. Ini juga yang kita pelajari gitu kan. Allah menyukai orang yang bersaf seperti bangunan yang kokoh. Ya, As-Saff ayat 4. Itu mungkin yang pernah mengkajinya begitu ya. Nah, sehingga kemudian ketika sudah pada tingkatan amal ini, kita menjadi referensi seluruh alam. Islam menjadi referensi seluruh alam. Jadi bukan omong kosong, tapi kemudian ketika dibilang, itu sistem ekonomi Islam tuh, itu sistem pertahanan Islam, itu sistem politik Islam, itu sistem kesejahteraannya, itu sistem sosialnya, itu sistem pemerintahannya, dan segala macamnya.
menjadi referensi ketika negara Islami itu sudah terbentuk. Tapi negara Islami sekali lagi memerlukan hukum-hukum yang sudah diperbaiki, hukum-hukum Islami. Hukum-hukum Islami bagaimana bisa tercipta? Tentunya dengan ada pembebasan negeri dulu dari intervensi-intervensi asing. Intervensi-intervensi isme-isme yang membelenggu. Kemudian itu bisa terjadi ketika masyarakatnya sudah mendapat petunjuk, mempunyai kehendak untuk memiliki hukum yang baik. Gitu. Kemudian bagaimana masyarakat bisa mendapat kehendak memiliki petunjuk seperti itu? Tentunya dengan ada individu-individu pada keluarga Muslim. Keluarga Muslim yang terbentuk oleh individu-individu yang baik. Itu tingkatan amal yang kemudian mesti kita pahami. Tingkatan amal dakwah yang mesti kita pahami. Nah, berikutnya bagaimana peran kita sebagai mahasiswa sekarang ini di kampus? Next. Nah, di kampus ada sivitas akademi, ada gedung bangunan dan fasilitas kampus, belajar mengajar gitu ya. Kampus sebagai sebuah tempat lah, dia lebih kawah candera di muka begitu ya, tempat menempa diri. Nextnya. Nah, ini dakwah kampus. Teman-teman semua, mahasiswa itu sebuah entitas yang punya potensi yang luar biasa begitu ya. Mahasiswa adalah entitas yang memiliki potensi gerak horizontal maupun vertikal, ke samping maupun ke atas. Kenapa? Karena mahasiswa bisa atas bawah bertemu dengan stakeholder, bertemu dengan masyarakat. Mahasiswa juga bisa kiri kanan, gitu. Ke mahasiswa yang lain, ke dosen, ke orang yang sejajar, mengingatkan. Maka dengan pola dakwah kampus yang dimiliki oleh mahasiswa, gitu ya, yang dijalankan oleh mahasiswa, memiliki potensi dakwah yang luar biasa. Dan apa peran dakwah kampus, peran mahasiswa pada tingkatan amal, sehingga kita bisa mencapai ustaziatul alam itu? Maka perannya adalah yang pertama, mahasiswa dalam dakwah kampus mengambil satu peran pokok, dan itulah yang peran menjadi pondasi, yaitu islahul fardi, memperbaiki individu muslim. Di mana itu dibentuk? Di kampus. Bagaimana caranya? Dengan pembinaan, dengan tarbiyah, dengan halakoh, dengan mentoring, dengan pertemuan pekanan, dengan tugas-tugas, dengan rekayasa sosial yang coba dibangun di masyarakat, dengan kepakaran kita, dengan keilmuan kita, dengan bertambahnya ilmu kita, bertambahnya kepakaran kita, menjadi sumber referensi kita di masyarakat, menjadi sumber orang bertanya, maka itu bagian dari dakwah. Itu peran mahasiswa. Yang anak Kang teknik, Ahmad, Afwan, ini cuman mengingatkan untuk pemaparan sampai 13.50. iya. Nanti 20 menit ada sesi tanya jawab. Yang anak teknik berdakwah dengan caranya begitu ya. Apa ya yang sederhana aja, bro. Kalau mau memulai ini gitu ya, kalau teknik otomotif mesin ya, buka ini baca bismillah dulu, bro. Bagian dari dakwah. Sebelum minum baca bismillah dulu, bagian dari dakwah. Dan hal simpel itu adalah prinsip yang membedakan. Apa bedanya orang barat minum dengan orang Islam minum? Orang barat minum, mau tangan kiri, tangan kanan sama, minum langsung minum. Kita minum, sebelum minum meyakini ini rezeki dari Allah, ini melepaskan dahaga, dan kita baca bismillah dengan tangan kanan sambil duduk. Kan beda. Nah, nilai-nilai individu muslim yang seperti ini, itu didapatkan dari islahul fardi di dakwah kampus. Dan potensi mahasiswa besar untuk hal ini. Gitu. Dakwah di kampus membentuk karakter-karakter individu yang islami. Sehingga apa? Nanti kemudian dia pasca kampus, dia mensuplai insan-insan atau individu-individu islami yang kemudian membentuk keluarga islami pada waktunya, insya Allah. Sehingga embrio-embrio keluarga yang islami ini nanti akan membentuk, melanjutkan ke tahapan-tahapan dakwah berikutnya. Dan potensi mahasiswa tadi, berdakwahlah sesuai dengan kepakarannya. Dan kenapa ketika mahasiswa, cenderung ya ketika mahasiswa memiliki lebih banyak waktu, bahasanya begitulah. Karena tugas pokoknya adalah kuliah, walaupun ada beberapa yang sambil kerja dan kegiatan-kegiatan lainnya. Nah, inilah urgensi dakwah kampus dimulai dari mahasiswa untuk membentuk pribadi muslim. Pokoknya adalah ini, pembinaan, mentoring, dan segala macamnya. Maka penting peran Bompai adalah sangat strategis dalam
Marotibul amal, tingkatan-tingkatan amal. Peran Bompai adalah sangat strategis dalam dakwah kampus. Bagaimana membentuk pribadi-pribadi muslim yang memperbaiki pribadi-pribadi muslim yang pada suatu saat dia akan menjadi keluarga muslim yang mensupport gerakan dakwah dan memberikan kebaikan pada masyarakat, bukan hanya di Indonesia tapi rahmatan lil alamin untuk seluruh alam. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf ada beberapa gangguan teknis. Semoga sharing ini bermanfaat, ada hal baru yang bisa didapat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Burung Irian, burung cendrawasih hinggap di pokok kayu. Cukup sekian dan terima kasih. Hatur nuhun, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap sekali pantunnya. Aduh. Bukan pantunnya juga ya. Materi yang telah disampaikan oleh Kang Ahmad Jundi ini sangat luar biasa sekali teman-teman. Terutama bagi kita yang ingin berperan di dalam dunia dakwah ini. Nah, teman-teman, ini adalah sesi untuk tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya terkait urgensi dakwah ini seperti apa, ataupun ada pertanyaan yang mungkin ini berkaitan dengan dakwah, yang benar-benar ingin dipertanyakan, maka teman-teman ada yang bisa langsung ini aja, unmute. Enggak, teman-teman? Ada yang mau bertanya? Baik, mungkin sambil menunggu, Kang, ini Faisal juga ini bertanya nih terkait dakwah gitu. Terkadang ketika kita mau terjun ke dunia dakwah, tapi banyak teman-teman yang beranggapan, lu masih kayak gitu, sok-sokan mau aktif di lembaga dakwah. Udahlah, perbaiki dulu aja cina diri, gak usah masuk kepada lembaga dakwah dulu. Nah, pendapat seperti ini gimana ya, Kang? Untuk namanya untuk mengantisipasi ataupun menjawab dari pertanyaan yang seperti ini gitu. Sehingga teman-teman yang ingin mencoba untuk terjun ke dunia dakwah yang mungkin background-nya itu bukan background rohis lah, malahan mau belajar itu, mau baru terjun. Ini menurut Kang Ahmad Jundi gimana, Kang? Ya, tentunya hal seperti ini akan banyak dialami ya untuk kader-kader dakwah, diremehkan, kemudian mungkin direndahkan atau dicaci, distrust dan segala macamnya, menjadi sebuah tantangan dan hal yang bukan baru begitu ya. Dari zaman dulu juga udah ada kan, ngapain sih ribet-ribet, Muhammad ini ya udah ada, kita agama nenek moyang udah ini gitu ya, udah bagus, sudah firm, tapi kemudian mendakwakan sesuatu yang baru, mending fokus dengan fokus dengan belajar atau fokus dengan kuliah dengan hal yang lainnya. Ini hal yang biasa gitu. Tapi kemudian yang penting adalah bagaimana ya, Rasulullah juga ketika berdakwah itu adalah memberikan kedua. Jadi orang kadang-kadang nggak banyak mendengar omongan kita, tapi banyak melihat. Maka buktikanlah bahwa kader dakwah itu ya unggul, bisa menjalankan tugasnya dengan baik, kuliah oke, dakwahnya jalan, misalnya sambil berbisnis juga misalnya, atau punya penghasilan dan segala macamnya begitu ya. Jadi omongan itu harus dijawab dengan kata-kata dan prestasi, gitu, bukan dengan omongan-omongan yang lain. Gitu. Jadi memberikan kuduah yang terbaik lah, gitu, untuk orang lain. 1000 kali kita berkata, ya ada kulit pisang di tepi jalan, terus kita bilang, woi kulit pisang, masuk tong sampah. 1.000.000 kali kita bilang itu, nggak akan dia pindah ke tong sampah, tapi kita ambil, kita masukin sekali, cukup satu perbuatan untuk menunjukkan dan untuk mengubah satu hal. Jadi ada nasibnya itu ya, banyak yang terucap memekakkan telinga, tapi kemudian dia hanya sebatas omongan, tapi perbuatannya nggak sesuai. Maka poinnya adalah berikan contoh kuduah yang terbaik. Berikan bukti, bukan janji. Wah, itu. Memang benar ya. Kalau teman-teman kita belum melihat dari ya hasil yang
ditunjukkan dari kita gitu, terkait bahwasannya kita bisa loh gitu. Kita mampu dan bisa merubah segalanya dengan dengan berbuat lah, dengan beraksi, bukan hanya berbicara doang ya, Kang. Kang, ini dari Ketum Bompay mungkin mau ada yang bertanya, mau ada yang ditanyakan, atau dari teman-teman yang lain, mangga, Kang Rijal, Ratna, Risa. Kan dulu mungkin Kang Faisal. Siap. Mangga teman-teman semua, ini mumpung apa ya? Ini waktu seperti ini nggak akan terulang kembali ya. Sulit sekali gitu. Ini ada yang bertanya, Kang. Dari Torik Muhammad. Jazakullah khair. Bang, materinya luar biasa. Izin bertanya. Tadi bahas soal peran di kampus secara horizontal sama vertikal. Boleh dijelasin lebih lanjut ya, Bang? Contohnya kayak gimana? Dakwah di kampus secara horizontal dan vertikal itu contohnya kayak gimana, Bang? Itu suaranya, Bang. Oke. Yang dimaksud secara horizontal dan vertikal ada misalnya secara horizontal untuk samping ya. Secara horizontal itu artinya kita bisa berdakwah ke teman, mengajak dakwah teman, orang yang setara, sepantaran dengan kita, meluaskan ke samping, dakwahnya meluas ke samping. Tapi kemudian secara vertikal adalah atas bawah. Mahasiswa menjadi penjembatan antara stakeholder pemerintah dalam hal itu yang pengambil kebijakan di atas dengan bawah. Kepada penguasa bisa berdakwah, kepada masyarakat bisa berdakwah. Nah, ini yang mestinya dilakukan gitu ya. Kepada rektor bisa berdakwah, bisa menyampaikan, "Oh, Pak Rektor, ini ada yang kurang tepat." Kepada masyarakat kampus juga bisa. Kepada kepala desa bisa, kepada warga desa bisa. Kepada bupati bisa, kepada perangkat daerah bisa. Jadi mahasiswa ini masuk kemanapun. Mobilitas vertikal dan horizontalnya itu dapat gitu. Ke samping dia bisa, ke teman-temannya, ke seangkatan, ke atas bawah dia bisa, kepada pemerintahan ataupun kemudian masyarakat. Nah, kemudian bagaimana agar tidak eksklusif? Tidak eksklusif itu dilatih. Tidak eksklusif itu dilatih. Nah, kita bagaimana cara berlatih agar tidak eksklusif? Yaitu dengan memperbanyak ilmu pengetahuan. Sekarang, saya punya prinsip bahwa kenapa eksklusif? Karena ada rasa khawatir ketika bergaul keluar, akan ditanya macam-macam, akan dijudge macam-macam gitu ya. Takut nggak nyambung omongan dengan orang lain. Bukan begitu gitu ya. Perasaan seperti itu yang muncul gitu. Tapi bagaimana agar itu tidak muncul? Dengan menambah pengetahuan dan keimanan. Ketakutan itu lahir dari kurangnya pengetahuan dan kurangnya keimanan. Gitu ya. Dan orang berani itu berasal dari punya pengetahuan dan punya keimanan. Gitu ya. Nah, kalau kita kenal dengan dakwah ini, tahu dakwah itu apa, paham cara berdakwah, mengerti unsur-unsur prinsip-prinsip berdakwah, bagaimana caranya, meyakini dakwah gitu ya, meyakini keutamaan dakwah, meyakini bahwa dakwah ini benar, kita tidak akan takut, kita tidak akan minder. Kita punya keyakinan, keimanan kepada dakwah ini, punya keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Tapi keyakinan itu nggak cukup. Kita yakin seyakin-yakinnya, tapi kita ngomong kita ngawur, ya. Jangan sampai seperti itu begitu, mempermalukan diri kita sendiri. Tapi kemudian keyakinan itu dibekali lagi dengan satu bekal yang berilmu pengetahuan. Ilmu. Ketika berbicara tentang dakwah, berbicara ini keutamaannya, ini jalan dakwahnya. Bagaimana caranya? Ilmu pengetahuan bermain di situ. Ilmu pengetahuan yang menjelaskan hal itu. Ketika kita merasa eksklusif, takut, itu juga berasal dari kekurangnya ilmu pengetahuan kita. Ngomong teori sosial, wah anak kiri ngomong gini, oh mantap betul. Bawa ayat Al-Quran yang kita yakini di situ, terjemahkan. Bagaimana caranya? Baca buku. Ini ayat Al-Quran, terjemahannya ini. Islam itu apa? Sangat-sangat mengedepankan yang namanya menolong mustadafin, orang-orang yang tertindas. Tapi bagaimana fakta misalnya yang mengadvokasi selalu orang kiri, Taman Sari rusuh, nggak ada anak LDK di situ, gitu ya? Kenapa nggak ada anak LDK di situ? Karena kurang pengetahuannya tentang advokasi, kurang pengetahuannya tentang sengketa tanah itu, kurang pengetahuannya tentang bagaimana bergaul dengan masyarakat, begitu ya. Jadi kader dakwah LDK anak kami juga kalau ada di sini, itu jangan jadi kader yang higienis,
takut kotor, takut bergaul, nggak mau kotor dikit, tapi jadilah kader yang punya imunitas tinggi. Jadi kader yang main kotor-kotoran gitu, ngisep rokok tapi nggak sakit. Kader yang bergaul dengan orang mabuk tapi nggak ikut mabuk. Kader yang bergaul dengan teman-teman yang nggak sholat tapi nggak ikut malas sholat juga. Jadi kader itu bukan orang yang higienis, tapi orang yang punya imunitas tinggi. Bergaul dengan siapapun. Bahkan ketika teman itu tahu dia nggak sholat, dia berani, nggak segan. Bro, sholat bro, gitu. Atau ketika kemudian dia masih segan untuk mengingatkannya, paling nggak dia, gue sholat dulu ya, gitu. Itu bagian dari keimanan, keberanian. Kalau kita berani dengan punya ilmu, apapun akan kita hadapi. Ngobrol dengan orang kiri, oh begini caranya menurut agama Islam, kurang itu teori kalian, gitu kan? Kalau kita punya ilmunya, kita mendalami keislaman. Kita sekarang mohon maaf misalnya dengan Islam aja kita kurang berilmu, kurang yakin dengan jalan Islam ini. Ngomongin advokasi Islam, gimana caranya advokasi Islam? Kita bingung. Ngomongin bagaimana caranya Islam memecahkan masalah A misalnya. Kita belum punya ilmunya. Sehingga yang diambil adalah referensi-referensi Barat. Ada hal-hal yang memang referensinya dari Barat. Tapi apakah Islam selalu mengadopsi dari Barat? Enggak. Sejarah membuktikan bahwa ulama Islam itu selalu mengadopsi, kemudian memperbaharui ilmu-ilmu dari Barat, menyesuaikannya dengan ilmu yang ada dalam Islam. Nah, itu yang mesti kita pelajari. Jadi kita tidak eksklusif. Eksklusif itu sekali lagi lahir dari ketidaktahuan kita dan kekurang imannya kita. Kalau kita punya ilmu, punya iman, kita berani. Kita tidak akan takut pada apapun. Gitu. Jadi bergaul lah, bergaul jangan takut. Ngomongin SKSD aja kalau ngomongin sesuatu gitu. Yang penting kita punya sedikit ilmunya tentang kita mendalami. Gitu. Tapi tentu dalam batasan-batasan pergaulan ya, dalam batasan-batasan pergaulan. Itu. Yang Ivan yang nggak usah maksain mendekati, misalnya ini mendakwah temen ini perempuan belum ini ngikut dia nongkrong malam sama enggak, ya begitu juga sebaliknya yang ahwat begitu, ngikut nongkrong sama kerumunan laki-laki pada ngerokok, ikut tuh yang dengerin itu, jangan, tapi kemudian tetap menjalankan kaidah-kaidah dan batasan-batasan pergaulan dalam hal ini muamalah itu, sehingga kita nggak jadi orang yang eksklusif. Kalau nggak datengin dia aja gitu. Saya kalau dalam beberapa forum dengan organ-organ ekstra lainnya, saya datengin satu-satu, gitu. Kenalin diri, Jundi dari kami. Wah, jadi dia kaget sendiri gitu. Anak kami ngajak kenalan gitu. Ya, kita harus lebih berani gitu. Kita yang ngegap misalnya gitu. Kita yang yang maju duluan. Gitu. Tentunya dengan pertimbangan yang matang, dengan kaidah-kaidah pergaulan, dengan aturan-aturan yang masih dalam batasan keislaman. Baik, mantap. Luar biasa ya, teman-teman. Intinya mungkin ya kita kalau misalkan mau berdakwah ya, teman-teman, jangan pilih-pilih gitu. Kata Kang Jundi juga kan bisa mau dijadikan quotes ya. Jangan jadi kadar higienis. Jadilah kadar yang imunitas tinggi gitu. Bisa ya kemana-mana lah bisa gitu. Namun jangan sampai kita ke bawah-bawah juga gitu. Nah, enggak teman-teman yang mau bertanya lagi, mumpung masih ada waktu sekitar 5 menit lagi. Rijal, Risa, Wildan, Wilda, Ketum, Kang Krispian. Itu ada pertanyaan lanjutan, Faisal. Oh ini, siap. Baik, dari balik lagi ya. Masya Allah. Ya satu lagi Bang, kata topik. Agak mirip sih. Kalau kondisinya kebalikan gimana Bang? Contohnya di lingkungan fakultas si ex teman main sama anak nongki, sebutlah gitu. Pas tahu jadi anak LDK dia bilang bla 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 dan lain-lain. Kalau online nggak terlalu berasa ya kan. Mereka nggak tahu kita nge-zoom kalau udah offline nih. Gimana nih Bang? Ini terkait pendapat mungkin dari teman-teman yang ada yang lain nih terkait ke LDK sendiri. Kan kita biasanya kalau offline itu suka kelihatan acara-acaranya gitu. Namun ketika online mungkin dari teman-teman yang lain nggak tahu bahwasanya kita juga menjalankan dari koridor yang telah ditentukan. Gimana nih Bang? Kalau menurut Bang? Halo? Halo. Masuk. Sinyalnya agak lupa Bang. Halo?
Halo? Halo? Halo Kang Ahmad? Keluar kayaknya asal Kang Jundinya. Oh, Sinyal. mantap kan ya, Insya Allah. Nah, tadi mungkin sangat menarik sekali ya teman-teman. Intinya kita kalau dakwah itu jangan pilih-pilih lah. Namun kita juga harus memperhatikan yang telah ditetapkan di dalam syariat Islam dalam proses berdakwah tersebut, terutama dalam khalwat ya, dalam muamalah, dalam kita berdakwah ke sesama jenis dan lawan jenis. Dan kalau misalkan teman-teman tadi kata Kang Ahmad Jundi kan dari ahwat ya jangan sampai apa ya namanya. Intinya harus ngebatasi dari muamalah teman-teman bersama kaum ikhwan ya. Jangan sampai menyalahi. Halo? Meskipun niat kita bagus. Ya halo Kang, ada. Ya, lanjut langsung ya, biar enak efisien waktu. Tadi Waduh. Inilah cobaan lah ya. Cobaan kalau misalkan online gini, aduh. Ginilah. Kalau sinyal ini berbentuk manusia udah dibanting menyetung. Kurang ajar deh. Ini ngeganggu nih. Atuh Kang Faisal. Masya Allah. Ini kalau ngebahas apa ya, dakwah ini sangat luar biasa sekali teman-teman. Apalagi nih Kang Ahmad Jundi, beliau sangat luar biasa. Baik dalam background-nya, meskipun background dari Kang Jundi ini bukan dari Dirosah ya, kayak teman-teman mungkin dari Ketum juga bukan Dirosah, namun semangat dakwahnya wah luar biasa sekali. Keilmuan dalam agamanya. Jadi dakwah itu benar tadi kan udah disampaikan, tidak melihat dari berbagai background kita gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah jelas Kang? Saya sambil stop video kali ya, biar jelas. Ya, boleh. tadi intinya kan teman nongkrong. Nah, kalau misalnya itu teman nongkrong, teman-teman semua, pertama tadi tunjukkan apa perubahan kita setelah jadi anak LDK. Gitu. Tunjukkan perubahan baik kita setelah jadi anak LDK. Nongkrongnya kalau itu kemudian masih dalam kaidah-kaidah yang diperbolehkan dalam Islam gitu ya. Nongkrong sambil ngerokok, ngerumping-ngerumping ngobrol gitu ya. Boleh, tapi kan kemudian ada batasan waktunya. Batasan waktunya adalah ketika sholat. Ketika sudah jam terlalu larut malam, pulang istirahat. Karena dalam Islam kita harus istirahat gitu. Gitu kan? Jadi tunjukkan perubahan-perubahan baik yang terjadi setelah kita jadi anak LDK. Nah, tapi kemudian misalnya, lu setelah jadi LDK nggak asik lu, jarang nongkrong sama kita-kita misalnya. Yes, bilang aja, ya mohon maaf gitu. Kalau standar tidak asiknya adalah kalau nongkrong waktu sholat saya harus ikut. Gua harus ikut lu, sorry bro gitu. Ya waktu sholat. Gitu kan. Jadi ada hal-hal yang boleh kita tetap lakukan, ada hal-hal yang harus berubah. Yang harus berubah hal-hal yang apa? Berkaitan dengan ibadah, akidah. Waktu sholat harus tetap sholat. Muamalahnya apa yang boleh? Ngobrol, nongkrongnya boleh. Tapi dalam batas-batasan yang masih diperbolehkan. Waktunya istirahat, kita istirahat. Gitu ya. Waktunya kemudian sholat, kita sholat. Nongkrong mah lanjut jalan gitu. Dan kalau nongkrongnya jangan sesuatu yang tidak berfaedah. Ya gitu ya. Atau jangan ngegibah lah misalnya gitu. Jadi tunjukkan ada perubahan baik walaupun kemudian definisi baik kita dan mereka itu jadi akhirnya berbeda. Definisi baik kita ya menurut aturan Islam. Definisi baik mereka yang masih nongkrong sementara apa menurut apa definisi baiknya. Tapi kemudian jangan sampai dakwah juga memutus silaturahmi. Gitu ya. Jangan sampai dakwah menjadi kader LDK memutus silaturahmi kita. Harus tetap jalan. Ya kan ada bahasanya. Kader dakwah itu harus kenal
gitu ya. Berteman dari yang sejadah sampai haram jadah begitu ya. Tapi kemudian berteman aja, bersahabat beda cerita. Kalau bersahabat pilih, kalau berteman silaturahmi itu ya, sejadah sampai haram jadah hayu. Tapi kalau bersahabat, berjalan jauh di dalam perjalanan dakwah, teman perjuangan, tentu kita harus selektif. Begitu. Oke, Masya Allah, luar biasa banget. Mungkin Bang, karena mungkin waktu juga ya terbatas yang mengakhiri kita di dalam proses materi yang sekarang ini. Sebelumnya mungkin terima kasih Bang atas ilmu yang telah disampaikan kepada kita. Semoga apa yang telah Kang Ahmad Jundi berikan kepada kita ini menjadi bekal bagi kami untuk berdakwah khususnya di area kampus itu. Mungkin terakhir Bang, ada motivasi ataupun apalah bagi kita gitu sehingga kita lebih semangat lagi, giroh kita semakin tinggi lagi dalam berdakwah. Ya, sama yakinlah gitu tentang keutamaan dakwah, karena tadi yakin itu kata lainnya keimanan itu adalah modal keberanian kita. Kalau kita nggak yakin, kalau kita nggak beriman, gimana kita mau berani, gimana kita mau berdakwah? Kalau kita nggak yakin dengan dakwah ini, gimana kita mau mendakwahkan? Kalau kita nggak berisi, gimana kita mau mengisi? Yang kedua adalah tambah ilmu pengetahuan kita sebagai modal keberanian tadi juga. Iman dan ilmu itu adalah modal untuk kita maju dan modal untuk kita mensupport dakwah ini. Jadi dakwah itu selaras dengan keimanan, selaras dengan ilmu pengetahuan. Bahkan saya pernah ikut suatu kajian, ilmu dengan iman itu kata dasarnya sama sebetulnya. Jadi ketika orang berilmu, itu harusnya menambah keimanannya. Dan ketika orang beriman, itu harusnya mendorong dia untuk terus mendapatkan, terus belajar ilmu. Jadi gitu, terima kasih mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Yang benar datangnya dari Allah semata, yang salah dari saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Ingin berpantun lagi Bang bilangin beli es dogan, terima kasih kami ucapkan Bang. Mungkin itu ya. Sebelumnya terima kasih sekali lagi kepada Bang Ahmad Jundi yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk menyempatkan waktu di tengah kesibukannya di dalam menyampaikan ilmu kepada kita semua, sehingga kita mungkin ini menjadi wasilah bagi kita sehingga kita lebih semangat dan kita mempunyai bekal untuk berdakwah. Dari saya mungkin terakhir ada beberapa yang mungkin sedikit saya sampaikan terkait apa yang telah disampaikan. Yang pertama mungkin khusus ya terkait keutamaan di dalam berdakwah. Keutamaan di dalam berdakwah ini tentunya dakwah itu adalah salah satu tugas dari para rasul. Maka ini adalah dakwah ini adalah suatu yang paling mulia. Dan selain itu, dakwah juga itu adalah merupakan amal yang terbaik. Selain itu, dari berdakwah akan mendapatkan balasan yang besar dan berlipat gitu. Dan selain itu, ketika kita berdakwah, ini akan memberikan kita keselamatan dari azab Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Dan selain itu, dakwah juga itu merupakan jalan menuju khairul menjadi baik-baiknya umatnya. Dan selain itu, ketika kita ingin berdakwah, tentunya ya harus berdakwah karena hukum dari berdakwah juga sendiri itu adalah wajib bagi setiap orang sesuai dengan background-nya masing-masing. Tidak tergantung kepada kita harus yang dakwah itu harus dari tarbiyah, harus dari dakwah enggak, tapi semuanya memiliki peran penting di dalam berdakwah. Dan peran kita khususnya di dalam berdakwah di daerah kampus, tentunya kita mempunyai peran yang sangat mobile ya. Pergerakan kita bisa horizontal dan bisa vertikal gitu. Ke atas bisa, ke sesama kita juga bisa. Dan Bompai ini merupakan salah satu wadah untuk membentuk individu muslim. Karena di antara wadah untuk membentuk individu muslim itu adalah di kampus, dengan wadah dari Bompai itu sendiri gitu. Dengan adanya pembinaan, selain pembinaan itu ada tarbiyah dan
halakoh, dan lain sebagainya yang mampu meningkatkan keahlian kita di dalam berdakwah atau ilmu-ilmu kita dalam mempersiapkan dalam terjun ke dunia masyarakat dalam berdakwah. Dan terakhir dari kata-kata Kang Ahmad Jundi mungkin tadi, jangan jadi kadar yang higienis. Teman-teman, jangan jadi kadar yang higienis, tapi jadilah kadar yang imunitas tinggi gitu. Bergaul dengan siapapun boleh. Kita kalau misalkan berteman boleh sama siapapun dari sejadah sampai haram jadah ya. Nah, namun kalau bersahabat kita harus pilih-pilih. Karena menurut Hasan Al-Basri juga sahabat itu akan menyelamatkan kita ketika kita nauzubillah ya, ketika kita tidak ada di dalam surga. Ketika itu sahabat itu bertanya, "Ya Allah, kemana si fulan?" Kata Allah, "Cari dia di neraka." Angkat dia meskipun di dalam hatinya ada sebiji jarah pun ya keimanannya. Maka itulah teman-teman fungsi dari sahabat yang membantu kita di dalam proses ketakwaan dalam berdakwah. Mungkin sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan ya. Kalau ingin masakan wangi, ambillah daun pandannya. Terima kasih dari kami, maafkan bila ada kesalahan. Saya kembalikan kepada MC terkece kita, Kang Gojali. Mangga, Kang Gojali, terima kasih. Oke, terima kasih pada Bang. Ya, saya pamit lah kalau gitu ya. Oke, boleh, Kang. Sebelum pamit, saya berpantun juga lah. Jalan-jalan ke ujung genteng. Ya, terima kasih moderator yang paling ganteng. Oh ya, Masya Allah. Ganteng. Ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, alhamdulillah untuk pematerian kedua terkait urgensi dakwah kampus udah selesai ya, udah dijalankan dengan baik. Selanjutnya kita mulai ke acara ice breaking nih. Kita seru-seruan bareng teman-teman yang ada di sini. Mungkin oke, siapa yang off cam? Oke, boleh. Kita seru-seruan, insya Allah ada persiapannya udah dipersiapkan dari panitia acara. Mangga teknis dan waktunya dipersilakan. Kita seru-seruan ice breaking. Nanti konsumsinya nanti teman-teman ambil di dapur masing-masing ya. Biasanya kita nyediain konsumsi khasnya tuh makaroni lagi. Aduh, makan wae euy. Gimana teman-teman? Oke. Bentar. Ini gimana, saya yang share screen atau dari panitia? Dari Silmi aja, Mat. Boleh. Bentar ya, teman-teman. Itu linknya udah Teteh share di room chat Zoom, dan juga kodenya udah di-share. Jadi teman-teman bisa klik linknya, terus nanti masukin kodenya. Ini semuanya bisa ikut, Teh. Ente nggak boleh. Bisa. Wah, eta. Hadiahnya insya Allah dari Bapak Moderator nanti. Hadiah apa, euy? Voucher dari Ahmad atau voucher bekam. Nah, itu atuh. Sekalian ini ya, tuh. Apa namanya? Promosi. Apa ya? Betul. Lagi corona bahaya. Atau enggak dari kedua owner nih, Kang MC sama Kang Moderator, owner Lidi Hijriah. Oh, Beli dulu lah ya. Beli dulu ya. Lidi Hijriah. Ya, baru nanti boleh. Nanti ada diskon lah 500.
Inilah peranku, asik. Ayo yang belum join. Panitia juga boleh ikut. Ayo, masih 14 orang, 15 orang. Baru setengahnya. Aduh, itu calon suami baik siapa, euy. Faisal, ini Faisal. Li, ngaku ente, Li, euy. Kuy, join. Ayolah, euy. Dua menit lagi kali ya. Nunggu pada masuk, habis itu dimulai. Kuy, siapa aku nggak tahu lah. Udah nanya. Asik Naruto. Kayaknya Bang Jundi nih ya ikutan. Subang Berjaya. Curiga ini siapa ya? Tahu ini orangnya siapa? Subang Berjaya. Masih 10 orang lagi nih belum join. Nggak boleh kepo. Siapa juga yang nanyain kamu? Oh, bikin nama sendiri, jawab sendiri, Ahmad. Aneh bukan yang itu. Oh, jangan-jangan ketua nih ya. Siapa? Bukan aneh itu. Ya. Ya, karena udah 2:25, kita mulai aja ya. Gas. Apa ya? Inilah aku. Li, di sini inilah aku, Li. Iya, betul. Kelihatan yang pengen menang Maya mati ya. Nanti lainnya. Usaha, we. Allahul kafi rabbuna Mulai. fi kusadana kafi. Kapan? Kapan, Li, Tahu, Januari gitu. Januari sih kan. Duh.
Ini nggak ada musik-musiknya ya, kurang ceria. Ya, aduh. Lesu euy, MC. lulus. Atuh nge-beatbox MC. Saya nanti kameranya basah. Aris ya, pemateri pertama. Heeh, tari. Gusali, ngan ieu teh eueuh kumaha teh? Ini yang bikin soal harusnya ada. Oke. Aduh. Rebahan euy merenya. Da pilihanana euy. Eta mah tantangan ayeuna rebahan, Aduh. tantangan sekarang. Bukan tantangan. Diam di rumah adalah jalan menyelamatkan negara dari corona. Wis. Wis, mantap. Nah, bener wae. Masya Allah, sombong ente. Mah jadi komentator atau mah biar rame ini tuh. Oke. Pertanyaan 10 sudah dimulai. Mantap, boy. Komentator semua. Nggak tahu Oke. Nih, YouTube. Banyak banget. Alhamdulillah, dengan layanan syariah sebuah transaksi insya Allah berkah. Adanya Shopee City Extra menjadikan bebas data digital. Azalea Beauty Hijab. Lama ini ku mencari-cari teman yang sejati buat menemani perjuangan suci. Bersyukur kini padamu ilahi, teman yang dicari selama ini telah ku temui. Dengannya di sisi perjuangan ini senang diharungi, bertambah murni kasih ilahi kepadamu Allah. Ku panjatkan doa agar berkekal kasih sayang kepada teman. Ku mohon sokongan pengorbanan dan Selamat pengertian kepada
Siap, belum. Siapa nih? Nggak ada pemenangnya kayaknya. Ulangi lagi ini mah. Tinjau pertanyaan ini mah. Tinjau ulang. Siapakah yang berhak mendapatkan lidi hijriah? Bahaya ini. Oke, siapa? Semangat mengabdi peran. Khairunisa. Ini kurang wahnya. Nggak ada cing kayak gitu. Nyaku ente atau sing kreatif atau Pembagian juaranya. dub. Duduk. Udah keluar belum, Mat? Tadi mau udah ada namanya. Udah tadi siapa Khairunisa. tadi? Bertiga. Oh, udah. Khairunisa. Berani mengambil apa? Hikmah sama siapa lagi? Risa. Bukan hikmah. Oh, semangat mengambil. Li, maneh mana, Li? Kan tadi bener kabeh. Udah disebut. Oke, udah ini. Udah ada hadiahnya, Kang. Mantap. Hadiahnya apa nih? Itu rahasia, ntar dikasih tahu lah. Kalau dikasih hadiah mah ek dibenerkeun kabeh tadi teh. Aduh, aing euy. Da tuh tadi wartosan teh Silmi mah. Pae teh mau diberi hadiah ya, Li. Niatnya udah salah ini. Saya memberikan peluang ke Gojali supaya Oke, kita lanjut. Terkait penugasan ya, teman-teman. Tadi kita udah melaksanakan ice breaking, walaupun esnya itu belum kerasa ya. Es itu kan penyejuk, belum kerasa penyejuk hasil dari apa? Dari materian. Oke, kita mulai pembacaan penugasan. Mungkin teman-teman peserta yang lain mohon untuk disimak terkait penugasan. Penugasan yang pertama itu meresum materi 1 dan 2. Tugas individu ini bentuknya ya. Resum tulis tangan di kertas folio dan dikumpulkan dalam bentuk PDF. Tugas dikumpulkan tanggal 20 hari ini. Paling telat jam 23.59 atau jam 12 malam. Lalu yang kedua, forum grup diskusi. Nah, nantinya peserta itu dibuat kelompok untuk forum grup diskusi. Setiap kelompok memiliki tema yang berbeda. Nanti peserta akan masuk kelompok yang ada pendampingnya. Kalau ada yang ingin ditanyakan terkait forum diskusi, bisa langsung ditanyakan ke pendamping masing-masing. Tugas kelompok ini dikumpulkannya paling telat tanggal 24 Desember pada jam 22 waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya tugas terakhir ada proyek dakwah digital. Nah, tugasnya itu ini bentuknya kelompok, nanti forum grup diskusi, peserta dapat melanjutkan ke tugas selanjutnya, yaitu proyek dakwah digital yang bersifat, ini sifatnya individu. Dalam tugas ini, peserta wajib membuat mini podcast yang berdurasi 1-2 menit. Tugas dapat di-post di feed masing-masing. Link yang akan disediakan oleh panitia. Peserta dapat mengumpulkan tugas dari hari Kamis sampai dengan Selasa pada tanggal 24 sampai 29 Desember jam
16.00 waktu Indonesia Barat. Jika ada yang masih ingin ditanyakan, bisa langsung bertanya pada pembimbingnya masing-masing. Itu terkait tugas-tugas resume ya. Oke, nanti dibalas. Ini ada yang nanya. Oke, mungkin itu terkait tugasnya. Ada yang mau ditanyakan, mungkin ada yang mau ditambahkan dari panitia terkait tugasnya. Cek. Gimana? Cukup mungkin ya, karena diam berarti paham. Oke, untuk acara selanjutnya tak terasa kita sudah berada di ujung acara. Kita dulu, bentar ya. Mana tadi? Acara selanjutnya, insya Allah, ntar ini cari bentar ya. Oke, terkait penugasan tadi gimana? Untuk seluruh peserta mungkin yang belum absen, mangga persilakan untuk absen. Ditutupnya sampai 14.50. Mana ini? Gimana, ada tambahan lagi terkait tugas? Saya sambil nyari file yang lain. Aman mungkin ya. Oke, untuk selanjutnya kita masuki di ujung acara, yaitu penutupan. Insya Allah akan dipandu oleh Kang. Oh ya, sebelumnya mungkin isi dulu ya sebelum penutupan. Coba yang udah ngisi siapa? Wilda udah ngisi, Wilda? Udah, Kang. Oke. Terus Zahra? Udah, Kang. Risa? Udah, Kang. Zulfa? Veronica? Udah, Kang. Udah. Ini yang Ihwannya mana? Adara, Adara tuh Ahwat ya. Adara? Iya, Kang. Udah ngisi absen? Udah. Oke. Nur Azizah? Sudah, Kang. Oke. Ini yang Ahwat, yang Ihwan. Rijal? Jal? Udah ngisi, Jal? Gimana? Kalau Ratna? Sudah, Kang. Oke. Ini sudah semua ya mengisi, alhamdulillah. Mungkin kita langsung ke cara selanjutnya, penutupan doa yang insya Allah akan disampaikan oleh Kang Hamzah selaku pembaca doa. Mangga untuk Kang Hamzah saya persilakan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita berdoa, mari sama-sama kita angkat kedua tangan kita tundukkan hati-hati kita, kemudian kita beristighfar sebanyak-banyaknya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at 'ala mahabbatik wa altaqat 'ala ta'atik wa tawahhadat 'ala da'watik wa ta'ahadat 'ala nusrati syari'atik. Fawathiqillahumma rabitataha wa adimuddaha wa hdiha subulaha wa amla'ha bi nurika alladzi la yakhbu washrah suduraha bi faydil imani bik wa jamili tawakkuli 'alaik wa ahyiha bi ma'rifatik wa amita 'ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma amin. Shallallahumma ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Kang Hamzah atas pembacaan doanya. Semoga acara ini dapat bermanfaat bagi teman-teman peserta dan teman-teman panitia, dan semoga menjadi wasilah jalan dakwah untuk terutama untuk organisasi Bompa ini. Amin ya rabbal alamin. Oke, selanjutnya kita penutupan. Mungkin ada sesi dokumentasi ya. Dari siapa? Panitia. Cek. Oke, mungkin ini ada sesi dokumentasi untuk seluruh peserta. Mangga yang bisa ini ya, yang bisa ya cuma separoh, nggak bisa kebagian semua. Yang bisa di screenshot-kan untuk dokumentasi. Sudah? Belum, Sudah. Siap ya? Iya, sudah. Oh, on cam. Ya, on cam semua ya, Pasang muka terbaik. Emang udah baik deh. Ya, udah semua. Oke. Mulai. Mulai. 1, 2, 3. Slide selanjutnya ya. Ada suara tapi nggak ada mukanya. Ini abstrak nggak kelihatan, mohon maaf. Yuk. Lagi. Punya ilmu apa itu? Keren, Aduh, udah. 1, 2, 3. Yuk. Oke. Terima kasih. Ini udah kebagian semua kan ya? Mantap. Oke, terima kasih teman-teman atas waktunya, dan tetap semangat untuk melanjutkan estafeta di Bompai ini ya, terutama yang baru mengikuti PD2. Semangat berjuang. Oke, mungkin ada penyampaian dari siapa? Sok mangga dari Ketum atau siapa? Tum. Cukup, mungkin teman-teman kader juga butuh istirahat mungkin ya. Terima kasih buat hari ini, ya hari yang panjang ya. Mudah-mudahan ilmunya bisa bermanfaat diimplementasikan nanti di dakwah kampus gitu. Semangat terus. Itu aja palingan. Oke, terima kasih. Oke, udah mungkin ya. Mangga teman-teman yang ingin istirahat, kalau yang ingin ngobrol santai juga di sini mangga. Nanti dipandu sama siapa? Tutup dulu atau sama MC? Oh iya, kan tadi udah doa kan?
Oke, terima kasih pada semuanya. Mudah-mudahan acara ini dapat bermanfaat terutama untuk diri sendiri ya. Sudah melaksanakan pelatihan dakwah Bompai ini ya, PD2 badan operasional. Mudah-mudahan apa yang didapat bisa diimplementasikan untuk kepentingan dakwah dan organisasi Bompai selanjutnya. Oke, mungkin itu dari MC. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Selamat istirahat. Yang sakit